Assalamualaikum. Ini saudara sudah dapat. Yang menipu kita sudah dapat orangnya ya. Ini orangnya yang membohongin saya, bikin malu keluarga saya di JO, di MPJO. Semua ojol. Ini orang. Mukanya lihat orangnya. Ini orang sudah dapat ya. Ini orang sudah dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang. Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Oke guys, kali ini kita akan bahas yang lagi viral, dimana seorang bapak-bapak berasal dari Kalimantan pergi ke Lembur Pakuan hanya demi untuk memenuhi keinginan sang istri yang lagi ngidam. Dan keinginannya tuh tidak biasa. Keinginannya tuh ingin minum sisa air bekas milik Kang Deddy Mulyadi. What? Nah, yang jadi viralnya ini adalah ketika perbincangan antara bapak ini bersama Kang Deddy Mulyadi yang menuai pro dan kontra di kalangan warganet, terutama warga Kalimantan. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Penasaran kan? Yuk simak video berikut ini. Apalagi suku Banjar ya, males ya, karena udah kaya pak. Wah nih bener kawan. Nah, aku tadi mau tidur nggak jadi gara-gara ngeliat video kayak gini nih. Ini ada satu berita viral ya, seorang yang diwawancarain oleh KDM yang mengatakan bahwasannya orang Kalimantan pemalas. Anjay, aku nggak tahu ini orang mana, cuman dari logatnya aku nggak tahu, kayaknya bukan orang Kalimantan deh. Ini parah banget teman-teman, dia diwawancara sama KDM mengenai orang Kalimantan. Jadi entah apa yang dipikirkannya, dia ini kan undangan sebenarnya sebagai orang Kalimantan, tapi dia itu menjelekkan orang Kalimantan, khususnya orang Banjar. Brengsek banaran kalau kayak gini, orang-orang kayak gini. Jadi dia mengatakan bahwasannya, KDM mengatakan bahwasannya apakah orang Kalimantan tidak suka menanam padi. Terus dia tuh menjawab nih, orang Kalimantan kebanyakan pemalas, apalagi orang Banjar. Harus kayak gini-gini, nggak perlu disampaikan lah. Nggak semua orang Banjar itu pemalas loh. Aku mau tahu kamu ini orang apa dan kamu itu usaha apa. Orang Banjar itu kurang apa lagi, dia menguasai dunia pasar ya. Contohnya aja, kamu lihat toko-toko spare part, onderdil, bengkel motor yang gede-gede itu rata-rata orang Banjar. Kamu lihat toko emas, toko berlian, itu orang Banjar. Baru kamu bilang itu pemalas. Bungul kalau ini orang nih. Nah, jadi buat orang Kalimantan, aku nih orang Kalimantan, jadi aku tuh nggak terima dengan hal kayak gini. Aduh, parah nih. Silahkan komentar di bawah bubuhannya. Nah, jadi yang pertama itu saya kaget banget gitu, karena dari sumbernya langsung orang Kalimantan ya, bahwa si bapak ini malah tiba-tiba mengaku sebagai orang Kalimantan, tapi malah menjelek-jelekan orang Kalimantan. Dan memang ditelusuri katanya memang bukan orang Kalimantan, bahkan menyebut orang Banjar tuh pemalas. Waduh, yuk kita lanjut aja deh. Aku dari Kalimantan. Ya. Nah, tuh bisa didengarkan. Aku dari Kalimantan. Oke. Tujuan saya ini Ya. ketemu sama bapak kalau bisa. Ya. Hajatnya istri aku hamil, ngidam, pengen minum air sisanya bapak. Aduh, nggak tahu deh. Kalau misalkan istri hamil tuh memang biasanya ngidamnya aneh-aneh. Kadang sampai bisa minta bekas air minum seseorang gitu. Aduh, tolong dong. Saya memang kurang paham. Karena memang yang kayak gini saya memang kurang paham gitu. Jadi untuk kalian yang nonton, tolong tulis dalam komentar ya. Oke, kita lanjut aja ya. Kesini jam berapa? Nyampe sini tadi malam jam 2. Oh jam 2 malam, jam 2 subuh. Iya gitu. Ya, gimana Bapak sehat? Alhamdulillah Bu, gimana Bu? Ada apa? Enggak, saya bener-bener lagi ngidam. Iya, terus? Air minum bekasnya Bapak, Pak Ya. Deddy. Ya, jadi Ibu pengen video call sama Bapak. Iya, kalau boleh. Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Cuma pengen air minum bekasnya Pak Deddy aja. Oh gitu, nanti dibilangin ya Bu, soalnya bapaknya nggak ada. Ya, ya. Udah berangkat.
Mafia apa? Iya. Oke, kita ini langsung ke video yang selanjutnya, bahas tentang mafia. Mafia apa sih? Bingung saya juga. Ayo kita lanjut aja. Aku kan aku dimasukin sama orang. Ini banyak gaji per ritnya itu sampai 500 untuk yang mandor yang calonnya itu dipotong. Oh, jadi ada mafia sopirnya. Iya. Mafia sopirnya. Iya, makanya kan Jadi Bapak kalau nggak dipotong mafia sopirnya Bapak dapat berapa? dapat 300-an per hari. Berarti mafianya gede dong ngambilnya per sopir. Mafia cara ngambilnya gimana? Yang punya aku masukkan saya mau masuk kerja enggak, ya mau. Terus? Tapi dalam satu syarat aku potong segini. Dari pendapatannya. Bapak dibayar oleh siapa? Sama yang punya mobil. Oh, Bapak kuli jadi pegawai sama yang punya mobil. Jadi yang motongnya dari mana? Dari saya. Enggak, artinya kan Bapak terima. Bapak stok ke dia. Iya. Kok mau? Ya kita kan soalnya kalau daripada begitu kita nganggur. Kasihan istri lagi hamil. Kan Bapak store ke dia langsung ngasih. Enggak, jam gini Pak ceritanya. Untuk gaji dalam satu hari itu punya dapat 300 Pak ya. Dari penghasilan reretan itu. Dari tiap mobil dibayar sama kita 300. Terus uang makan dipotong. Potong 50 Sama perusahaan. berarti tinggal 2,5. Terus dipotong sama yang masukan kita itu 100. Yang memasukkan Bapak ini posisinya di mana? Jadi dalam jurus itu. Oh, juru bayar. Juru bayarnya langsung. Artinya orang kerja di perusahaan itu. Iya, tapi kebanyakan orang luar Pak. Kan itu orang Jawa Barat, Orang Sunda, orang Jawa, Bali. orang yang Oh, ini ceritanya lagi ngomongin apakah di sana tuh ada yang bertani nggak? Langsung dijawabkan katanya ada orang Jawa, orang Sunda, orang Bali. tadi itu Orang Kalimantan nggak senang nanam padi. jujur orang Pak Pemalandai tapi orang pemalas. Jujur Pak. Nah kalau untuk kerja apalagi suku Banjar ya. Males ya? Karena udah kaya Pak. Sebenarnya bukan males. Karena sudah diwarisi alam yang kaya, sehingga mereka ngapain harus capek-capek nanam padi. Ngambil ikan di rawa sudah ada, ngambil ikan di sungai juga gampang. Berburu ada. Sebenarnya nggak disebut bahwa orang Kalimantan males, tapi orang Kalimantan diwarisi, dititipi alam yang kaya raya. Sebenarnya gitu loh Pak. Karena kaya raya akhirnya tidak sekerja keras seperti orang Jawa, orang Sunda, gitu loh Pak. Karena orang Sunda di sana kerja keras pendatang. Iya percaya. Kalau nggak kerja keras nggak makan Pak. Kalau Bapak santai aja dapat duit, Pak, alamnya kaya begitu. Enggak juga Pak. Intinya orang Banjar itu kalau tidak kerja, ya udah mereka sembarangnya dia berbuat. Oh. Orang Banjar kerjanya apa sih? Kebanyakan Banjar kan macam-macam Pak. Ada Banjar Baru, ada Menangan, ada Tanjung, macam-macam. Tapi banyak nelayan, berburu mungkin. Berburu punya kan. Berburu masih ada apa sih yang buru di sana? Sana kijang. Oh, kijang rusa masih banyak ya? Hutannya masih banyak? Alhamdulillah sih masih alami. Masih alami ya, masih berburu. Ya itu tadi, dari berburu aja udah bisa makan enak. Saya bukan orang yang seperti yang istri kira, banyak kekurangannya. Ini apa? Iya Pak. Bismillah. Nih. Alhamdulillah. Terus apa lagi? Minusnya jauh-jauh dari Kalimantan. Ini aja yang aku dapatkan. Asli kok bisa itu? Emang bener biasanya kalau lagi ngidam tuh permintaannya sampai minta bekas air minum seseorang. Biangnya ini kami semua. Assalamualaikum. Ini saudara sudah dapat. Yang menipu kita sudah dapat orangnya ya. Ini orangnya yang membohongin saya, bikin malu keluarga saya di JO, di MPJO. Semua ojol. Ini orang. Mukanya lihat nih orangnya. Ini orang sudah dapat ya. Ini orang sudah dapat. Ngaku kamu. Nah kamu ngaku. Daripada aku pukul. Ngaku kamu. Sudah kata sekjen. Ngaku. Yang aku. Kamu ngomong. Kamu ngomong. Aku ngaku, aku salah. Aku bohong semua orang ini. Aku bohong semua orang sini. Aku salah. Aku minta maaf. Saya tidak akan ulangi lagi perbuatan ini sampai kapanpun. Jadi modusnya tuh apa sih dibalik
semua ini si bapak ini tuh maksudnya apa? Ngaku sebagai orang Kalimantan, ternyata bukan orang Kalimantan. Dan bahkan ada dalam komenan nih, ini saya tampilkan aja ya. Ini bapak tersebut namanya Askar, orang Sulawesi Tenggara, orang Buton, dan dia itu tinggal di Balikpapan. Dia ini memang banyak bermasalah sama orang-orang, sepertinya juga ada masalah pribadi sama orang Banjar. Lagi dicari-cari orang Banjar. Nih kecolongan KDM nih bisa dimasuki oleh orang seperti ini. Waduh, Kang Deddy memang lagi kecolongan gitu kan. Gitu, makanya memang harus difilter mungkin ya, lain kali Kang Deddy kalau misalkan mengundang narasumber ataupun tamu yang datang ke Lembur Pakuan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Ahmad Riyani, Ketua Umum Bekasak Barisan Pertahanan Adat Suku Asli Kalimantan, yang kebetulan ulun ini adalah orang Banjar asli. Bukan ulun, ini dari ulun asli Banjar. Dalam hal ini ulun sempat menanggapi masalah video yang beredar di media sosial tentang adanya orang yang ulun yakin orang tersebut bukan orang Banua, bukan orang Banjar. Karena dari tata bicaranya sudah melihat kita, orang ini adalah orang yang kada beradab, kada beradab. Orang ini miskin pengetahuan tentang orang Banua, miskin pengetahuan tentang orang Banjar. Yang mana orang Banjar ini adalah pekerja keras, orang Banjar orang ahli berumah, orang Banjar orang ahli payuangan, bahkan banyak orang Banjar yang jadi pengusaha sugih di berataan. Orang ini telah melanggar apa yang telah disampaikan ini datuk kita. Bangangan dulu sebelum berpandir. Maka orang ini wajib dicari, wajib dihukum adat sesuai adat Banjar, yaitu manabus kesupanan. Ulun mengingatkan kepada tokoh-tokoh Banjar, karena kelihatannya orang ini berada di wilayah Kalimantan Timur. Tokoh-tokoh Banjar kita ada di Kalimantan Timur, laksana Ulun. Ulun mengingatkan, orang ini wajib dihukum secara hukum adat Banjar karena telah melanggar apa yang jadi ini dan kita. Dan ini orang ini kadang menerapkan yang mana di seluruh wilayah Republik Indonesia ini ada sebuah ungkapan di mana bumi bijak di sana langit berjunjung. Orang ini telah melanggar apa yang menjadi ini dan kita. Bangga dulu sebelum berucap. Maka jelas orang ini bukan orang Banjar, bukan orang Banua. Karena orang Banua, orang Banjar menjunjung tinggi adat istiadat, menjunjung tinggi adat, lebih tinggi adab ketimbang ilmu. Kalau kita melihat orang ini orang yang miskin terhadap pengetahuan tentang orang Banua, maka ulun sebagai orang Banua, orang Banjar, ulun sangat prihatin. Dan ini perlu diambil contoh agar orang-orang yang datang dari pulau seberang, datang dari mana-mana, luruskan niat pemulihan sampean, berusaha cari makan di benua kami. Jangan dikotori dengan perilaku-perilaku kalian yang berasal dari seberang dibawa ke daerah kami. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa dilihat ya guys dari video yang kita lihat. Jadi ada beberapa poin yang bisa saya ambil. Yang pertama, memang beliau bilang bahwa dia orang Kalimantan, ternyata aslinya itu bukan orang Kalimantan. Dan ada yang bilang bahwa bapak ini berasal dari Sulawesi Tenggara ya. Jadi beliau ini bukan orang Kalimantan. Tapi di video Kang Deddy itu beliau bilang orang Kalimantan. Datang jauh-jauh dari Balikpapan ke Lembur Pakuan hanya untuk meminta bekas air minum Kang Deddy. Memang sih permintaannya juga udah agak aneh gitu. Lalu yang kedua, kan beliau ini bilangnya orang Kalimantan, tetapi malah menjelek-jelekan orang Kalimantan. Saya beropini bahwa orang ini ya punya dendam tersendiri terhadap orang Kalimantan. Makanya beliau ini malah menjelek-jelekan orang Kalimantan dan menyebut bahwa orang Kalimantan itu pemalas. Memang pernyataan yang seharusnya tidak diucapkan dan tidak bagus ya, apalagi di video Kang Deddy Mulyadi.
Oke guys, mungkin segitu aja dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen dan share video ini kepada teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.